warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Bapak jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, keberkahan serta hidayah dan taufiknya bagi kita semua. Salawat dan salam selalu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali hadis yang ketiga, masih di dalam bab ikhlas dan ihdar niat, menghadirkan niat. Hadis yang ketiga kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihad wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaihi. Maknanya apa? Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Walakin jihad wa niyyah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Jika disuruh keluar maka keluar. Wa idza stukhriju khuruju. Jadi hijrah yang dimaksud di sini adalah tidak ada hijrah dari kota Makkah ke Madinah ba'dal fathi, setelah pembebasan kota Makkah. Disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Jadi Nabi SAW perlu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Madinatul Munawwarah. Setelah sekian tahun hijrah, Nabi kembali ke Makkah. Kemudian yang disebut dengan Fathu Makkah. Di dalam hadis Bukhari katakan la hijrata ba'da fathi Makkah. Langsung ditulis di sini. La hijrata ba'da fathi Makkah. Itu hadis Bukhari. Kapan terjadinya itu? Wa kana fi Ramadan sanah 8 hijrah. Terjadi ada pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 hijrah. Makna hijrah itu sendiri adalah mufaratah, dar kufar ila daril Islam, memisahkan atau berpindah tempat atau berjauhan dari darul kufar. Waktu itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah karena pada saat itu di kota Makkah orang yang memeluk Islam itu sedikit. Orang yang mau menerima ajakan dan dakwah Rasulullah itu sedikit, dan bahkan justru mendapatkan
ancaman, dimusuhi, dimusuhi. Itu tadi Abu Jahal, Abu Lahab. Karena pada saat itu darul kufar, maka dia pergi, dia perintahkan oleh Allah pada darul Islam, darul Islam. Dan hijrah pada saat itu adalah hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang berada di Makkah. Alaman bi Makkah, fayajibu ala man aslama biha ay yuhajira minha ila al-Madinah. Jadi wajib bagi orang-orang yang pada saat itu memeluk Islam dan berada di kota Makkah, mereka hukumnya wajib untuk hijrah, ke Madinah. Hijrah ke mana? Ke Madinah. Karena pada saat itu Makkah itu darul kufur. Di situ banyak orang al-kufur itu menutupi. Maka dalam Al-Quran kalau kita dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, mereka sawa'un. Apa sawa? Sama mereka. Kenapa? Mereka tidak beriman. Alasannya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah tertutup. Itu orang yang kufur itu adalah orang-orang yang tertutup hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengar itu tertutup bukan berarti mereka tidak dengar, tapi tidak mau mendengarkan yang benar. Yang berarti tertutup itu. Sama seperti orang kata kufur nikmat. Berarti kalau kufur nikmat itu menutupi bahwa nikmat yang dia terima itu datang dari Allah. Dia tidak terima. Kalau kufur nikmat, ini nikmat ini aku lewat nyari misalnya. Namanya pada saat itu tidak menerima. Abu Jahal, Abu Lahab tidak menerima. Bukan tidak menerima nabinya, Muhammadnya, tapi tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dia bukan cuma untuk dia, supaya tidak terima. Dia ngajak supaya tidak menerima. Maka pada saat itu darul kufur. Kenapa mereka kufur? Karena hati mereka tertutup, telinga mereka tertutup, penglihatan mereka tertutup. Maka mereka katakan ini Al-Quran turun. Itu bukan Al-Quran, itu buatan Muhammad, karang-karangannya Pak. Ada yang tertutup. Nah pada saat itu adalah kondisinya sedang dikatakan darul kufur. Nah, namun ketika falamma futihat sarat darul Islam. Ketika dia dibebaskan Makkah itu, maka dia menjadi darul Islam. Artinya banyak orang yang memeluk Islam. Kenapa? Pada saat Nabi membebaskan kota Makkah, sudah kita banyak tahu ceritanya apa yang terjadi. Tidak terjadi peperangan pada saat itu, pembebasan itu. Karena pasukan datang banyak, apa kata Nabi? Barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing dan masuk ke rumah Abu Sufyan, maka akan selamat. Padahal Abu Sufyan itu pemimpin yang menentang Nabi. Tapi kan strategi. Jadi mereka tersanjung Abu Sufyan ini. Jadi pada siapa yang masuk ke rumahnya dan masuk ke rumah Abu Sufyan dan memohon pertolongan Abu Sufyan, maka selamat. Dan akhirnya tidak terjadi peperangan, pertumpahan darah, terjadi pertumpahan darah. Bahkan Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam. Abu Sufyan memeluk Islam. Nah, itu yang dikatakan hijrah. Kemudian maksud yang kedua adalah hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat
yang dimana di sana tidak berdirinya ajaran agama ataupun perintah-perintah agama tidak dilaksanakan, maka itu apa katanya? Wajib kita pindah dari satu tempat yang dimana tempat yang sebelumnya kita tinggali itu adalah tempat yang tidak menegakkan syariat, ada tidak menegakkan agama. Apa itu? Sholat tidak baca, azan tidak boleh, apa lagi? Sesuatu hal yang dimana kita tidak bisa melakukan ajaran agama. Misalnya nak potong kurban tidak boleh dulu misalnya. Nah, maka dia hukumnya wajib hijrah, wajib hijrah. Cari tempat yang bisa dia melaksanakan, melakukan syariat, melakukan ajaran agama. Kita alhamdulillah, sholat masih baca, azan masih kuat, ngajian masih jalan, kurban ramai misalnya. Nah itu artinya kita masih berada dalam kondisi tidak perlu hijrah, tidak ada kewajiban untuk hijrah, tidak ada kewajiban untuk hijrah. Itu. Kemudian qala al-Khitabi, kata Khitabi, makna hijrah itu ada dua. Makna hijrah itu ada dua. Yang pertama apa? Kemudian apa namanya? Jika mereka itu Islam, mereka memeluk agama Islam. Kemudian wa aqamu baina qaumihim ulu, ya mereka melaksanakan ajaran agama. Mereka Islam, mereka agama Islam, melaksanakan syariat, namun mereka disakiti. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Semua dilarang. Bahkan mungkin dapat ancaman atau mungkin dapat penyiksaan. Maka katanya fa'amaru bil hijrah liyuslama lahum dinahum wa yasudu anhumul adha. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa menegakkan, melaksanakan ajaran agama. Kemudian menghindari hal-hal yang dapat menyakiti mereka. Nah, itu wajib hijrah. Itu namanya wajib hijrah. Itu makna yang pertama. Artinya di mana saja. Makna hijrah di sini adalah di mana saja ketika kita tidak dapat melakukan ajaran agama, syariat agama tidak bisa kita lakukan, maka itu kita wajib hijrah. Itu makna yang pertama menurut Khitabi. Makna yang kedua, hijrah itu adalah makna yang sesuai dengan hadis min Makkah ilal Madinah. Dari kota Makkah ke kota Madinah. Ini makna hijrah yang kedua. Kenapa? Karena li'anna ahlad din bil Madinah kanu qalilin dha'ifin. Karena waktu itu memang ahlul Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah ini yang memeluk agama Islam itu kondisinya sedikit. Dan dianggap ketika kondisi sedikit dianggaplah lemah. Sedikit dan lemah. Maka mereka yang memeluk agama Islam wajib untuk mereka hijrah kepada Rasulullah SAW. Jika terjadi sesuatu, maka mereka dapat membantu Rasulullah SAW. Pada saat itu masih sedikit orang memeluk Islam sedikit, maka yang sedikit itu diarahkan ke Madinah. Nah, ketika setelah dibebaskan kota Makkah dan kota Makkah sudah banyak yang memeluk Islam, berapa? Dalam surah An-Nasr, atau dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal fath, ada
yang menafsirkan itu wal fath di situ adalah fathu Makkah. Dan maka bebaslah Makkah itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas, dan kamu telah melihat siapa? An-nas, manusia-manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah afwaja. Apa afwaja? Berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa mereka lakukan? Fasabbih bismi rabbik. Jadi fasabbih bismi rabbik, mereka bertasbih dengan menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Allah Subhanahu. Fasabbih bismi rabbik wastaghfir, dan memohon ampunan kepadanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwab, maka Allah akan memberikan ampunan. Jadi berbondong-bondong orang masuk Islam. Ketika Allah memberikan fatwa, berarti pembebasan kota Makkah itu adalah karena datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang berada di kota Makkah, masyarakat kota Makkah yang pada saat itu belum memeluk Islam, maka mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Jadi hijrah setelah kota Makkah itu dibebaskan, maka tidak perlu lagi untuk hijrah. Tidak perlu lagi untuk hijrah. Kenapa? Karena mereka tidak perlu takut lagi, karena sudah banyak yang memeluk Islam, maka disebut Darul Islam. Nah, maka mereka diminta untuk tetap di tempat mereka. Sekarang apa yang harus dilakukan? Walakin jihad wa niyyah. Jihad dan niyyah. Jihad ini kalau kita mau maknai, bisa juga memiliki makna yang tidak hanya perang, tidak hanya perang. Karena kan ketika setelah perang, apa kemarin perang paling besar itu perang Badar. Maka apa kata ini? Kita akan bertemu dengan perang yang paling besar, jihad yang paling besar. Apa jihad paling besar? Melawan hawa nafsu. Nah sekarang ini sebenarnya jihad kita ini jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini banyak. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu jabatan, hawa nafsu harta benda. Itu hawa nafsu. Kita bagaimana caranya harus dapat jabatan, bagaimana caranya harta harus dapat. Itu adalah hawa nafsu. Jadi jihad itu tidak mesti harus dimaknai perang terus. Kalau sekarang tidak ada yang harus kita perang kecuali memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Kalau bab jihad itu boleh diangkat senjata apabila pertama mengancam. Nah sekarang apa yang sudah terancam kita? Baru kita perang melawan jihad. Kemudian kenapa tidak ada lagi hijrah setelah ini? Karena hijrah tadi tujuannya adalah tahsilul khair. Dengan hijrah tadi untuk mendapatkan kebaikan. Karena di kota Makkah ketika banyak orang yang tidak memeluk Islam, maka kebaikan di situ tidak dapat dirasakan dengan sempurna. Sholat sembunyi misalnya, mau beramal juga sulit. Nah, setelah Fathu Makkah, setelah dibebaskan kota Makkah itu, artinya semua aman. Dapat beribadah dengan nyaman, kemudian dapat melakukan syariat juga dengan baik. Maka saat itulah tahsilul khairnya sudah ada, maka
Karena sudah ada kebaikan di sana maka tidak ada lagi hijrah. Walakin hasaluhu bil jihadi wan niyyah. Tetapi hasilnya tadi jihad dengan niat. Artinya tinggal niat kita baik lagi. Nah sekarang ini kita ini juga tinggal niat baik lagi di masjid lah bagus. Carilah imam-imam yang bagus. Dijuklah istilahnya saking ini fasilitas yang nyaman. Sekarang tinggal niat, jihad dan niat. Jihadnya apa kalau sekarang kita jihadnya pergi ke masjid itu jihad Pak. Kalau orang tidak kuat maka dia tidak datang. Kalau jihad itu artinya bisa juga dikatakan badlul juhdi, artinya sungguh-sungguhan, itu juga jihad. Termasuk dalam sholat itu sendiri juga ada jihad. Apa jihadnya? Jihadnya apa? Mengembalikan kekhusyuan kita, itu juga jihad. Artinya kesungguhan kita untuk mengembalikan pada saat Allahu Akbar, mulai kan teringat kalau itu yang kunci lama ingat lagi, yang tadi mungkin nyimpan duit di mana teringat lagi gitu kan? Pada saat sholat itu, maka bagaimana kita mengembalikannya supaya kembali kepada sholat kita juga harus berjihad. Dan niat, nah niat tadi, niat kita juga harus ada. Niat kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh juga harus ada. Kemudian wa idza istanfartu, jika diminta oleh pemimpin lil khuruji ilal jihad, untuk keluar jihad, dan kalimat ini adalah kalimat umum ya, kalimat umum. Maka apa kita akan fanfiru, maka lakukan. Tapi permintaannya apa? Tolabakumul imam, artinya pemimpin yang meminta kita untuk melakukan jihad fi sabilillah. Pemimpin yang siapa? Pemimpin yang diakui, secara sah ya. Jadi wa makna la hijrata ba'dal fathi, artinya tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah, tetapi yang ada adalah jihad wa niyyah. Jihad dan niat kita. Apa niatnya? Niatnya adalah melakukan kebaikan itu. Saya kira itu untuk hadis yang ketiga ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Pengertian jihad yang sekarang ini dengan perang jihad di zaman Rasulullah, artinya kalaupun kita wafat pada saat itu, pada saat sekarang ini maksudnya, apakah sama dengan mati syahid seperti yang digambarkan oleh ayat Al-Quran itu? Maka apa kategorinya? Apa sudah termasuk jihad atau tidak? Nah sekarang kan dikatakan jihad itu apabila ada musuh yang datang mengancam kita, maka kita wajib mempertahankan. Itu namanya jihad. Nah sekarang siapa yang mengancam kita? Ada. Nah, kalau ada kita menahan, nah itu namanya jihad. Tapi kalau tidak ada kita yang menyerang, nah itu bukan. Jadi sekarang konsep jihad itu di dalam kitab jihad. Nah kitab jihadnya itu adalah ketika ada musuh yang datang menyerang kita, maka kita tidak boleh diam. Maka kita mempertahankan. Nah, mempertahankan itulah yang dikatakan jihad. Baik itu adalah an-nafsi, al-i'ti wal mali. Mempertahankan jiwa kita, mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan harta kita. Nah, itu namanya baru Tapi kalau kita nyerang, maka kategorinya ini. Kalau dia tidak termasuk kategori itu, berarti dia tidak dimasukkan kategori jihad. Ketika tidak masuk kategori jihad, berarti bukan di dalam kategori fi sabilillah. Kalau mengikuti majelis di perjalanan wafat. Oh, kalau di dalam majelis artinya kan bersungguh-sungguh juga. Bazlul juhdi. Sungguh-sungguhnya apa? Mencari ilmu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah SAW. Maka dia akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Itu barang siapa yang pergi keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Berarti mana? Surga dia. Ketika ada orang yang datang berjalan untuk melok kajian misalnya, tiba-tiba di jalan terjadi sesuatu hal, maka dia sudah dimasukkan insya Allah jalan menuju surga oleh Allah. Nah, itulah ini orang-orang yang mencari ilmu. Kalaupun tidak sampai meninggal, apa? Yarfa'illahu alladhi na'utul ilma namanya. Allah angkat derajatnya. Derajat di mana? Di sisi Allah, bukan derajat di dunia saja. Tapi yang paling mulia itu derajat di sisi Allah. Di dunia pun akhirnya dapat orang-orang yang berilmu itu kan. Jadi jihad, kalimat jihad itu adalah bazlul juhdi, kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan mencari nafkah berarti jihad. Kenapa? Karena dia memberikan nafkah kepada keluarga, merupakan kewajiban. Apalagi bersungguh-sungguh untuk beribadah, sengaja mungkin dari jauh datang kemari misalnya dengan semangat, maka masuk kategori apa? Sungguh-sungguh jihad. Jadi makna jihad itu luas, tidak hanya sekadar mengangkat senjata. Ya, kalau maknanya itu berarti makna yang sempit. Kalau jihad itu harus perang terus gitu kan, maka kamu tidak pernah akan jihad terus. Ya. Maka tidak akan pernah jihad gitu. Kalau makna jihad itu makna yang sempit. Gitu. Saya kira gitu Pak. Allahu a'lam. Tidak ada ya? Ada lagi? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan kajian kita hadis yang ketiga. Masih masuk bab ini, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Artinya segala sesuatu ini adalah menghadirkan niat kita. Apa yang kita niatkan, itulah yang insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم